Halo guys, balik lagi di channel aku dan Anuriza. Nah, selamat datang juga buat teman-teman yang mungkin baru nonton video di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bikin sharing video. Aku mau ngasih tips sama teman-teman gimana sih caranya lulus tepat waktu dan mendapatkan predikat cum laude. Anyway, aku bikin video ini berdasarkan tips dari pengalaman aku aja selama menjalani kuliah. Dan buat teman-teman maba atau yang masih kuliah pengen tahu nih tips apa aja yang aku kasih, kalian bisa stay tune terus di video ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu aku lulusan mana, aku lulusan Universitas Diponegoro, aku angkatan 2017 dan baru aja wisuda bulan Agustus kemarin. Nah, jadi aku tuh kayak pengen gitu loh sharing tips apa aja sih yang aku lakuin, gimana caranya biar bisa lulus tepat waktu atau cepat gitu. Nah, semoga tips-tips dari aku bisa bermanfaat. Jadi kita langsung aja lanjut ke tips yang pertama. Tips pertama dari aku itu penting banget buat ngenalin cara belajar kita. Kayak kadang kan ada orang yang bisa dengerin sekali di kelas terus dia bakal ingat terus. Nah, aku tuh nggak bisa banget kayak gitu. Aku tuh tipe orang yang harus belajar yang ngulang-ngulang, harus ngomong sendiri dan harus sendiri. Benar-benar kayak harus sendiri di kamar, tapi nggak menjadikan aku buat kayak aku nggak mau gitu loh belajar bareng sama teman-teman tuh enggak. Aku tuh kayak pasti join belajar bareng sama teman kayak gini. Ya, mungkin kalian bisa lihat fotonya. Aku tuh selalu ikut dan selalu review lagi apa yang udah aku pelajari sama teman-teman ataupun pelajari sendiri di kamar. Aku review ulang, aku review sendiri, aku baca ulang. Jadi aku tuh tipe yang harus baca-baca terus biar ingat. Tapi ada juga temen aku yang kayak cuma ikut belajar kelompok tapi kayak ya udah masuk gitu, udah paham gitu. Aku tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi penting banget menurut aku ngenalin cara belajar kita tuh kayak gimana, apakah kinestetik, audio atau visual. Ada juga yang kayak ngafalin gimana tuh penjelasannya di buku gitu. Nah, tapi mengenali belajar kita tuh gimana nggak mengharuskan kita buat menutup diri. Kayak misalkan aku nggak mau nih ikut belajar bareng atau belajar kelompok sama teman-teman, nggak mengharuskan kita untuk jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya saran dari aku, selain mengenali cara belajar kita juga kayak perlu jadi orang yang terbuka. Jadi kayak misal ada kelompok belajar di kelas, kita ikut join aja, atau misalkan ada yang ngajakin kita buat belajar bareng, kita join aja. Jadi nggak mengharuskan kita jadi orang yang tertutup kayak gitu. Kadang kan kalau misalkan kita belajar bareng, ada hal yang kita sebelumnya nggak kita tahu jadi tahu gitu kan. Nah, itulah poin plusnya. Selain mengenali cara belajar, kita juga perlu ikut kayak kelompok-kelompok belajar di kelas. Jadi kita juga jadi paham, ada hal yang nggak ngerti jadi ngerti kayak gitu. Nah, lanjut ke tips yang kedua. Jadi kalau dari aku, tips yang kedua itu adalah kenali jenis mata kuliah dan tipe-tipe lecture. Jadi kadang kan ada mata kuliah yang sebenarnya santai tapi mungkin dinilainya sangat objektif, ataupun ada mata kuliah yang emang benar-benar objektif banget. Jadi kayak dari exam, dari homework ataupun dari presentation, jadi kita tuh kayak benar-benar dinilai. Nah, ada juga yang effort kayak gitu, ada juga yang kayak ya udah santai aja as long as kita masuk terus kelasnya, kita submit tugasnya, ataupun kita kayak selalu ikut semua presentasi, itu kayak we will get A, itu ada. Makanya di sini aku bilang tips kedua, pelajari tipe-tipe mata kuliah tersebut dan tipe-tipe lecture, karena membantu kita juga kayak menyiapkan kayak aduh strateginya apa nih, apakah kayak kita yang penting do the best ataukah benar-benar kita harus pelajari giat semuanya dibaca apa gimana. Jadi itu tips yang kedua yang menjadi pegangan aku sama kuliah. Tips yang ketiga, jadi kalau dari aku sendiri itu semester awal itu jangan semester main-main. Jadi aku tuh semester awal tuh waktu itu dikasih tahu ibuku kayak kamu semester awal tuh harus jadi pondasi nilai, karena nanti kalau udah di akhir tuh susah, SKS-nya makin banyak. Awalnya aku kayak pas ngedengerin tuh kayak apa sih gitu kan, ya namanya juga masih lulus kan. Terus pas udah aku masuk kuliah, aku tuh jadi paham, oh iya, karena waktu semester awal tuh ya kayak pelajarannya paling masih santai kan, yang introduction gitu. Sedangkan kalau udah di semester 4, 5, 6, 7 tuh mata kuliahnya kayak wah berat gitu ya, apalagi
udah paling takut banget kalau misalkan ngulang gitu kan. Dan khususnya di semester 5, kalian ngerasa gak sih semester 5, 4, 5 tuh bener-bener semester yang bikin perjuangan banget gitu. Aku nggak tahu sih ya, cuman ada pepatah yang kating tuh dulu sempat bilang semester 5 tuh semester bener-bener effort banget, dan aku ngerasain itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih maba gitu ya, bagus-bagusin nilai di semester awal. Jadi ini tuh pondasi yang bagus, karena menurut aku kalau misalnya kita udah punya pondasi nilai di semester awal yang bagus, itu kesananya bakal kayak ya udah mudah gitu. Jadi kalau misalkan kayak ada satu nilai yang mungkin kurang memuaskan, kita masih punya pondasi nilai yang bagus kayak gitu. Dan lanjut ke tips yang keempat dari aku. Jadi tips keempat dari aku itu adalah perbanyak teman, mengikuti organisasi, dan jadi orang yang supel. Jadi kenapa ini menurut aku salah satu yang membantu banget, karena kita untuk lulus tepat waktu ataupun mendapatkan predikat cum laude tuh nggak harus jadi nerd, nggak harus jadi yang kayak aku harus kutu buku nih, enggak. Jadi kalian tuh juga butuh bersosialisasi sama teman-teman, perbanyakin kayak pengalaman, ikut organisasi, itu tuh benar-benar ngebantu banget. Jadi seenggaknya kita tuh jadi paham gitu loh mengenai dunia kuliah di luar, selain di dalam kelas aja. Kita mungkin juga jadi paham informasi yang mungkin nggak kita dapetin di kelas. Kayak misalkan, Kak, ada nggak sih strategi gimana caranya biar lulus cepet sama dosen pembimbing A atau dosen pembimbing B? Ya kan kita juga tahu kan dari pengalaman-pengalaman kakak tingkat kita yang mungkin dapat dosen pembimbing sama, itu juga sebenarnya kita dapat informasi. Terus selain itu, ikut organisasi di sini juga kayak menambah soft skill aku sih yang aku rasain. Kayak misal aku kan sempat ikut beberapa organisasi kan. Nah di situ aku juga ngerasa ngaruhnya tuh, jadi aku paham gitu loh gimana sih caranya menghargai waktu, gimana sih caranya berhadapan sama orang dan menyelesaikan masalah, gimana kita caranya nggak lari dari masalah. Kayak misal kita dalam satu organisasi kita ada yang kurang seret nih gitu, nggak menjadikan kita kayak untuk aku males, nggak mau datang lagi kayak gitu, nggak menjadikan kayak gitu. Nah itulah kenapa ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ataupun perbanyakin teman di luar lingkup kelas pun juga sangat penting menurut aku. Lanjut tips yang kelima. Jadi tips yang kelima ini seputar skripsi. Jadi aku mau sharing apa aja sih yang aku lakuin sehingga skripsi aku bisa cepat. Aku itu pertama udah nyiapin, kayak udah ngeplan apa aja yang mau aku pakai, dari mulai variabel, terus kayak metode, terus udah kayak gitu aku kayak udah nentuin juga. Kan kalau di Undip itu kita kayak milih beberapa dosen pembimbing, nanti kayak diumumin dapatnya siapa gitu kan. Aku juga udah ngeplan aku mau pilih dosen siapa kayak gitu. Jadi aku benar-benar udah well prepare banget mengenai skripsi, karena aku udah tahu nih aku pengen lulus tepat waktu kayak gitu. Nah terus yang kedua, kalau misalnya kalian udah kayak mulai bimbingan ataupun udah mulai dapet dosen pembimbing, yang aku saranin itu adalah kalau misalnya kalian dapet revisi, kerjain langsung, jangan ditunda-tunda, dan selesaikan lebih cepat. Karena apa? Karena itu bisa mengirit waktu, menghemat waktu untuk kita bisa menyelesaikan skripsi dengan lebih cepat kayak gitu. Nah terus kalau di Undip itu kan nggak ada seminar proposal semacam itu kan. Kadang kan aku lihat di teman-temanku tuh ada seminar proposal. Jadi kalau di manajemen Undip tuh kayak langsung sidang skripsi. Nah aku tuh benar-benar kayak ngeplan banget nih bab 1, misal bab 1 kelar, bab 2 kelar, bab 3 aku tuh langsung kayak sebar kuesioner. Aku langsung olah datanya, dan aku langsung benar-benar kayak tentuin kayak metode apa yang mau aku ajuin ke dosen pembimbing aku kayak gitu. Jadi pas aku nanti bimbingan dan ditanya kenapa pilih ini, jadi aku udah nyiapin jawaban, aku udah research dulu. Jadi aku kayak punya alasan kenapa aku pilih variabel ini, aku kenapa pilih metode ini, dan aku kenapa pilih metode questionnaire ini. Jadi memang udah di well prepare gitu loh. Nah itu tips dari aku mengenai skripsi. Jadi kalau misalnya kita udah well prepare, kita udah kayak nyelesain revisinya cepat, dan kita selalu ngajar dosennya, itu insya Allah kayak bakal dicepetin juga sama dosen pembimbingnya. Tapi mungkin sebenarnya balik lagi ke dosen pembimbing masing-masing ya. Cuman kalau misalnya kita udah ada niat untuk menyelesaikan skripsi lebih cepat, mungkin kita beritahu dosen pembimbing kita
insya Allah bakal dibantu sih, karena berdasarkan pengalaman aku waktu itu tuh aku sempat bilang juga kan sama dosen pembimbing aku kayak, "Mem, aku mau lulus tahun ini, aku mau ikut wisuda ini." Terus justru aku yang kayak dibalik semangatin, "Oh ya udah, kamu cepetan selesaiin gitu, saya tunggu bab 4, bab 5 kayak gitu." Jadi dari sisi akunya juga kayak ikut semangat gitu loh guys buat nyelesain. Jadi benar-benar kalau di skripsi itu kayak kalian manajemen waktunya itu harus bener, dan kayak nggak boleh menunda pekerjaan-pekerjaan revisi, karena kalau sekali udah ketunda, udah males kesananya tuh kayak ya udah bakal mager, bakal males kayak gitu. Nah, ini berhubungan juga sama tips ke-6 yang mau aku bahas. Jadi tips ke-6 itu adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting banget selama kuliah. Karena apa? Karena apalagi kalian misal ikut les, terus kalian ikut organisasi, kayak contohnya waktu itu aku tuh sempat ikut les sertifikasi bahasa Inggris, karena waktu itu kan dibutuhin ya buat exchange. Terus aku juga sempat ikut organisasi, dan menurut aku manajemen waktu aku tuh diuji di saat itu. Kayak gimana sih aku antisipasinya, aku tuh orangnya pelupa banget, sampai akhirnya aku tuh selalu nulis kayak apa aja hal yang mau aku lakuin, terus tugas apa yang mendekati deadline, terus juga apa aja yang aku harus prepare untuk ujian, kayak aku harus baca referensi mana aja, buku kah, presentasi kah, atau video-video di YouTube tuh aku benar-benar tulis semuanya itu detail. Nah, terus aku tuh juga punya kayak planner kayak gini. Ini aku udah prepare untuk tahun depan. Jadi sebelumnya aku pakai planner ini. Nah, buat yang pengen tahu belinya di mana, aku tulis linknya di bawah. Jadi planner dari All Shopping itu lengkap banget. Dia tuh kayak ada, kita buka bareng-bareng ya. Kita tuh kayak ada buat weekly plan, terus dia juga ada buat financial. Nah, terus dia juga ada buat kayak notes biasa, ataupun kayak buat nulis-nulis tugas di part pertama. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen lihat detailnya, detail cover itu kayak gini ya guys. Jadi ada tahun di cover depan dan ada nama kita bisa custom. Contohnya aku ada custom nama Danis di bagian bawah, dan lanjut ke halaman pertama nanti tuh kayak ada tulisan this book belongs to. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih buku ini buat gift, ini cocok banget karena benar-benar bagus dan kualitasnya oke banget dengan harga segitu. Nah, di sini ada bagian-bagiannya, ada month at glance, weekly plan, terus juga ada financial, terus ada juga notes. Nah, jadi kita bisa tulis sesuai plan-plan kita. Contohnya di month at glance ini tuh sebenarnya kayak lebih ke ada tugas apa sih di hari-hari tertentu. Jadi kita bisa nulis nih ada dari Senin sampai Minggu, atau kayak hal-hal penting yang harus kita lakukan di hari itu. Nah, jadi detailsnya tuh benar-benar lengkap banget di bagian tugas-tugas catatan ini. Nah, terus dia tuh juga nggak cuma beberapa lembar ya, jadi banyak banget halamannya. Jadi tenang aja, kalian nggak bakal kehabisan. Terus lanjut ke bagian kedua, itu adalah weekly plan. Jadi kayak kita per hari atau per minggunya mau nulis list to do kita harus apa aja. Kalian bisa banget terus di sini. Benar-benar kayak kontennya tuh menarik gitu loh, nggak bikin bosen buat nulis. Kayak di sini juga ada kayak catatan gimana kita nge-treat diri kita sendiri. Nah, kalian bisa lihat detailsnya ini dari per hari, dalam per minggunya. Di sini kayak ada list to do gitu, kalian bisa nyatet di sini. Nah, that's why aku tuh suka banget sama notebook ini karena benar-benar lengkap detailnya. Terus juga kalau aku mau nulis list to do yang banyak bisa tulis di sini. Lanjut ke financial. Ini kayak bikin target-target kita buat menabung sih. Sebenarnya ini kayak additional catatan aja kalau misalnya kalian mau menabung. Di sini dibantu kayak di sini ada tracker buat expenses pengeluaran. Kayak misalnya kalian tuh suka banget nyatet pengeluarannya apa aja. Terus juga ada untuk saving tracker. Kayak misalnya kalian perharinya nyisihin berapa. Additional notes ini tuh benar-benar penting. Dan selanjutnya ini tuh kayak untuk space kita nulis-nulis kosong gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian mau nyatet sesuatu yang didengarin di kelas atau yang penting di kelas, kalian bisa banget tulis ini. Jadi cukup bawa satu buku tuh udah mencakup semuanya. Dan dapet free penggaris dan juga stiker-stiker lucu kayak gini. Nah
guys, jadi itu dia 6 tips dari aku. Yang pertama adalah kenali cara belajar kita seperti apa, dan kayak at the same time kalian juga bisa join kelompok belajar atau belajar bareng di kelas. Terus yang kedua adalah pelajari jenis mata kuliah dan juga tipe-tipe lecture seperti apa. Terus yang ketiga itu adalah kalian bagus-bagusin nilai di semester awal, karena itu bakal jadi pondasi nilai kalian sampai akhirnya nanti kalian semester akhir. Terus yang keempat itu adalah banyakin temen di luar kelas maupun di dalam kelas, dah kayak gitu ikut banyak panitiaan ataupun keorganisasian supaya kita tuh kayak bisa mengasah soft skill kita kayak gitu. Terus yang kelima itu mengenai skripsi. Jadi kalau kalian udah mulai dapet dosen pembimbing nih, ataupun kalian kayak udah mulai ngerjain skripsi nih, kalian bener-bener harus fokus dan jangan menunda-nunda untuk mengerjakan revisi. Jadi kalau kita udah sekali males nih buat ngerjain revisi, pasti kesannya tuh kayak bikin males juga buat ngelanjutin kayak gitu. Terus yang tips terakhir dari aku adalah time management. Jadi buat kalian yang pengen samaan buku plannernya kayak gini yang lengkap, kalian bisa klik di bawah di bio. Aku bakal nulis link belinya di mana, dan selain itu kalian juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di HP seperti Notes atau kayak Reminder gitu. Jadi kalian bakal bisa juga ikut kebantu time management secara dari HP, nggak perlu nulis-nulis. Mungkin buat kalian yang nggak suka nulis-nulis kayak gitu. Jadi sekian 6 tips dari aku. Semoga tips dari aku ini bermanfaat. Dan buat kalian yang mungkin ada pertanyaan lain atau ada saran lain aku bikin video apa, kalian bisa komen di bawah, ataupun kalian bisa DM aku juga di sosial media aku. Aku bakal tulis di bawah, ada email dan ada Instagram. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah setia nontonin video aku. Makasih juga yang udah nge-like dan nge-subscribe channel aku. Terima kasih. Nah, thank you and see you next video. Bye.